Saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Nismo yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri apa, Mas? Tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang, dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah. Ini ya, akhir-akhir ini yang paling parah nih ya, yang paling parah, ketua Dewan Otonomi Daerah itu adalah siapa? Wakil Presiden Gibran. Ya. Saya tanya sama komite 1 itu, oh sudah 3-4 kali mau ini, sebenarnya ilmunya apa yang bisa kita ambil dari ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya dari beberapa netizen. Bagaimana cara membaca diagram ini? Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas, seperti yang disyaratkan pada pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat minimal pendidikan bagi seorang presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Kenapa saya berani membuat diagram ini dan meyakini bahwa Gibran hanya tamatan sekolah menengah pertama, tidak sampai sekolah menengah atas? Mari kita lihat bersama. Di dalam diagram ini ada kutipan yang saya ambil dari sebuah surat keterangan Kemendikbud bernomor 9149/DDI/KS/2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto, SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Raka Buming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia pada tahun 2006, sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert, Sydney, Australia. Ada 2 persyaratan pokok, 1 persyaratan akademik dan 1 persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Raka Buming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia, sedangkan
Syarat akademik untuk masuk proses tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah... Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, ya tentu ini informasi atau cuplikan video yang cukup menarik teman-teman. Kita lihat bahwa ini masih terkait ya isu pemakzulan ya Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, dan ini diisukan ya karena Wakil Presiden ya saat ini dianggap dan dinilai oleh masyarakat Indonesia banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di saat pencalonan di Pilpres di tahun 2024 kemarin ya. Nah, kita lihat teman-teman ya apa saja tanggapan-tanggapan dari masyarakat atau dari publik ya terkait pernyataan yang barusan kita dengarkan tadi. Bapaknya palsu, anaknya juga palsu. Jadi Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden palsu juga. Nah, jadi kita dengar ya bahwa selama ini juga kita diresahkan atau dihebohkan yang mengenai isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya, atau sebagai ayah dari wakil presiden kita saat ini, dan juga diisukan sedang ya berjalan ya kasus itu dan bermasalah hukum juga. Nah, ternyata wakil presiden kita ini orang nomor 2 di Indonesia tidak lulus ya SLTA. Nah, keluarga tidak beres, sampai 9 turunan juga ya tetap juga keluarganya tidak beres. Ya, kalau memang wakil presiden tak punya ijazah SMA, ya lebih baik mengundurkan diri saja, malu ya dengan bangsa dan negara lain. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa akibat wakil presiden ya karbitan ada baiknya harus ya mengundurkan diri ya, dan wakil presiden tidak ada gunanya. Apa yang dikerjakan cuma omon-omon saja dan pelanga-pelongo. Nah, ialah daripada dipermasalahkan pendidikannya cuma tamatan SMP, ya lebih baik saja mundur diri atau dimakzulkan. Nah, teman-teman, mundur saja lebih terhormat daripada diejek ya, ejek terus oleh rakyat ya, beserta berarti Anda masih punya malu. Harusnya Bapak Anda juga punya malu ya, mengakui tidak punya ijazah S1 ya. Nah, syukur Gibran mundur dari wakil presiden RI itu lebih baik ya, biar hidupnya lebih tenang. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau memang betul Gibran mundur, alhamdulillah itu baik ya daripada dilengserkan. Jadi yang lebih memalukan dalam hal ini adalah orang-orang yang memasangkan Gibran sebagai wakil presiden ya, dan yang jadi wakil presiden juga menutup mata kenyataan Gibran sebenarnya jadi semua elemen sangat-sangat memalukan karena menggunakan uang sebagai alat politik. Sungguh bobroknya sistem di Konoha ini. Nah, kalau Gibran tidak tamat SMA atau SLTA, maka otomatis ya dia tidak memenuhi syarat ya untuk menjadi calon ya wakil presiden atau presiden ya. Jadi di Pilpres tahun 2029 nanti, maka kalau bisa diperketat lagi ya. Selamat dunia akhirat kalau Gibran tulus untuk mengundurkan diri dari 100% halal, tenang, dan hidupnya baru tenang ya. Jadi mulai maluin dulu jadi presiden, jadi tidak sah, dan Gibran harus dimakzulkan, Jokowi harus diadili. Ya teman-teman, kita lihat bahwa ini negeri dibangun oleh ya kebersamaan orang-orang baik dan jujur ya dan ikhlas. Tolong jangan dikotori oleh para politikus yang ingin ya menguasai segalanya tanpa memahami ya sejarah bangsa ini. Nah, kita lihat bahwa Gibran tak sepuro syukur ya. Kamu sudah sadar kehadiranmu di wakil presiden gak ada manfaatnya ya. Buang-buang waktu ya, buang-buang uang negara ya buat gaji kamu. Syukur kalau kamu sadar dan mundur, itu jauh lebih baik. Kalau memang dia benar-benar mundur, ya malah lebih bagus seperti itu. Di seluruh dunia ya cuma di Indonesia yang wakil presiden lulusan SMP ya.
kalau memang salah dan mengakui kesalahannya itu lebih mulia daripada harta ya di dalam kesalahan, ya bertahan di dalam kesalahan. Gibran itu korban bapaknya yang rakus kekuasaan. Alhamdulillah ya, nyadar diri baguslah daripada ditendang orang, lebih baik mengundurkan diri. Lebih cepat ya mundur lebih baik. Semoga pemimpin yang akan datang benar pintar ya dan cerdas. Alhamdulillah baru gentleman sadar diri, enggak kayak bapaknya sampai sekarang diputar-putar, udah tahu palsu masih kekeh ya, tapi enggak mau nunjukin ke setiap persidangan. Kami terus terang ya saja malu punya wakil presiden yang memalukan dan memilukan ini. Syukurlah ya jika dia sadar diri untuk amit ya mundur, sehingga ya hati kami pun merasa plong dan agak lega ya kalau wakil presidennya sadar ya. Nah, kalau mundur dari wakil presiden ya saya mau bikin tumpeng, apalagi kalau bapaknya tidak ikut ngatur pemerintah. Kalau emang membebani rakyat dan negara ya nggak bisa menguntungkan rakyat dan negara, untuk apa dibayar rugi rakyat di setiap hari diperas keringatnya ya hanya untuk bayar orang yang tidak berguna. Oke teman-teman, kalau berita ini benar ya alhamdulillah kita bersyukur ya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa isu ya pemakzulan Gibran ini semakin hari semakin banyak ya dan semakin kuat ya. Tentu kita lihat dari Forum Purnawirawan TNI ya paling terdepan yang selalu mendesak para pemerintah ya agar proses pemakzulan wakil presiden Republik Indonesia saat ini segera dilakukan ya. Dan itu tentu tidak jauh-jauh ya terlibat oleh MPR dan DPRD dan menunggu surat putusan dari pimpinan ya. Dan kita melihat kalau memang ini nanti ya benaran itu ya, kita lihat bahwa cepat lebih baik ya. Kalau mundur dengan sendirinya juga itu jauh lebih baik daripada dimakzulkan. Nah teman-teman, apakah ini nanti benar atau tidak, kita lihat saja nanti endingnya seperti apa. Tapi ya penting kita lihat bahwa dalam isu-isu ini ya katanya segera ya dimakzulkan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau komentar di dalam video ini silakan ya. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam untuk perubahan.